Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Is. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Suara, Alhamdulillah, suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Alhamdulillah terdengar, wabarakatuh. Is. Baik, kalau begitu berhubung pukul 16, kita insya Allah langsung memulai aja ya. Rekan-rekan, Bapak Ibu, Mas-Mas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita bersama untuk sore hari ini belajar psikologi kesehatan. Ada yang ingat hari ini pertemuan keberapa, Bapak Ibu rekan-rekan? Kelima, Miss. Kelima ya. Iya betul, kelima. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita berdoa, kemudian luruskan niat kembali untuk menuntut ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang tidak hanya sekedar jadi pengetahuan semata, tetapi bisa kita amalkan, bisa bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya izin berbagi layar rekan-rekan. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi, jadi pertemuannya agak sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya yang memaparkan materi begitu ya. Pada saat ini, di pertemuan kali ini kita akan pakai breakout room, tapi saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk konteks yang akan kita bahas. Setelah itu izin rekan-rekan saya bagi ke dalam beberapa breakout room untuk berdiskusi. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain hadir, saya izin memberikan pengantar terlebih dahulu untuk pembahasan kita. Apakah sudah terlihat belum ya sepertinya ya? Belum, Miss. Oke, Nah, Sudah sudah. nih. nah udah ya. Bismillah. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan mengkaji modul 20 sampai dengan modul 23. Apakah ada yang sudah mulai belajar modul ini di LMS? Boleh kasih reactionnya yang udah mulai membaca, yang udah mulai membuka kuis-kuisnya barangkali. Belum ada? Oke, kalau belum ada berarti artinya kita harus belajar bersama ya pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan. La haula wala quwata illa billah. Iya, oke ada kolom chat nih, belum sampai situ. Iya, baik Mbak Anita, nggak apa-apa. Kita berjalan ya. Sambil diresapi apa yang sudah didapatkan gitu ya. Oke, di modul pertemuan kelima ini kita akan mengkaji beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat gitu, yang menjadi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang alkohol, kemudian narkoba. Nah, alkohol dan narkoba ini kalau di dalam modul itu disebutkan ibu dari segala kejahatan ya. Kemudian narkoba juga ibu lain dari segala kejahatan. Kemudian kita akan membahas juga tentang merokok. Merokok baik merokok tembakau maupun merokok shisha ya dengan pipa air. Lalu yang terakhir adalah perilaku adiktif, perilaku yang mengundang ketagihan gitu ya. Dalam hal ini adalah perjudian dan juga kecanduan internet. Ini menjadi isu yang juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat gitu. Jadi perilaku adiktif ini juga diangkat menjadi salah satu fenomena yang perlu kita bahas dan kita dalami. Terlebih di masa sekarang ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan familiar dengan
judi online, kemudian slot, kemudian kecanduan internet yang tidak hanya terjadi pada remaja, tapi mungkin bahkan terjadi pada usia anak-anak gitu. Mekanisme apa sih yang sebetulnya terjadi dalam kecanduan ini? Nah, sebagai mahasiswa psikologi, kita perlu memahaminya gitu. Apa sih yang membuat seseorang menjadi kecanduan gitu? Apa mekanisme di otak kita yang berjalan ketika kita mengalami kecanduan, nauzubillah min dzalik gitu ya. Oke, eh kita akan bahas dulu dari yang pertama tentang alkohol. Jadi ini ada data dari WHO, ini diakses tahun 2024, rilisnya. Dari WHO ini menyebutkan bahwa ternyata alkohol ini bertanggung jawab atas kematian 2,6 juta orang pada tahun 2019, setara dengan 4,7% dari total kematian global. Gitu. Jadi WHO ini menerbitkan seperti report kalau di dalam konteks Indonesia, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan familiar dengan istilah Riskesdas ya, riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan yang dirilis 5 tahun sekali gitu. Begitupun juga dalam tingkat dunia, WHO juga merilis laporan tersebut gitu, Riskesdas versi dunianya gitu. Nah, Riskesdas versi dunia ini diterbitkan oleh WHO terakhir tuh tahun 2019. Dan diketahui bahwa ternyata alkohol ini punya kontribusi yang cukup besar terhadap kematian masyarakat seluruh dunia gitu. Dan yang lebih mirisnya adalah ternyata usia remaja itu termasuk mengalami peningkatan yang signifikan gitu. Tapi ini memang bukan berada di negara Islam ya gitu ya, terutama di negara Eropa, kemudian di negara Amerika. Secara global 23,5% dari anak-anak usia 15 sampai 19 tahun itu ternyata aktif meminum alkohol gitu. Ini di dua negara, di dua wilayah gitu ya, wilayah Eropa dan juga Amerika gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di beberapa daerah tertentu mungkin kita juga sempat melihat atau mendengar adanya kabar tentang oplos minuman-minuman keras, kemudian eh yang terlibat ternyata adalah remaja yang mungkin nanti bisa disusupi dengan eh, bersamaan dengan narkoba gitu ya. Itu juga tidak bisa kita menutup mata darinya gitu. Termasuk mungkin di sini rekan-rekan bisa berbagi bagaimana kondisi di wilayah masing-masing gitu ya. Tentu kan kita di IOU ini berasal dari tempat yang berbeda-beda gitu. Kebetulan saya beberapa waktu lalu sempat membantu BNN, BNN Jakarta Pusat, Badan Narkotika Nasional, tapi wilayah Jakarta Pusat, di daerah eh, apa ya, Kampung Nelayan gitu kalau nggak salah tuh ya, di daerah Jakarta Pusat, di SMP 55 waktu itu kegiatannya. Kampung Bahari, sorry maaf, Kampung Bahari. Nah, Kampung Bahari ini menjadi salah satu, mungkin rekan-rekan ada yang boleh komentar kalau memang berasal dari Jakarta Pusat gitu ya. Ini untuk memberikan gambaran bahwa realitas di dalam, di luar gitu ya, realitas di masyarakat itu ada loh yang seperti ini gitu. Hmm, salah satu zona merah BNN Jakarta Pusat itu adalah di Kampung Bahari. Ini bukan data rahasia, ini udah diketahui gitu ya secara nasional ataupun lokal di daerah Jakarta. Memang Kampung Bahari Jakarta Pusat ini wilayah zona merah untuk alkohol dan narkoba. Bahkan pada saat saya melakukan penguatan, pada saat itu penguatan terhadap keluarga gitu ya, ketahanan keluarga, banyak dari siswa SMP itu yang dites positif menggunakan alkohol dan narkoba gitu. Ini tentu berita yang tidak mengenakan gitu ya.
Eh, dan mereka nih yang menjadi mafia-mafianya alkohol dan narkoba ini menyasar remaja 15 sampai 19 tahun ini gitu. Itu yang juga perlu kita cermati gitu ya, bahwa isu ini tidak jauh dari lingkungan kita gitu. Bahkan kita perlu mengecek gitu bagaimana sejauh mana anak-anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita itu juga pernah terlibat atau tidak, pernah tahu atau enggak gitu, bisa menjadi diskusi dengan remaja, anak ataupun kerabat kita. Di sini ada Mbak Anita berbagi, Mbak Anita Firda di Sleman, Jogja darurat alkohol juga karena jadi pusat bisnis penjualan alkohol outlet 23 yang terang-terangan jualan sampai pakai Hotman Paris buat promosi. Nah, ini juga menjadi risiko juga ya. Terima kasih Mbak Anita sudah berbagi. Jadi faktor eh, ternyata bisnis juga bisa gitu ya, bisa mempengaruhi awareness atau bisa mempengaruhi eh apa ya, gimana di daerah situnya gitu ya. Maksudnya dengan adanya bisnis tersebut, masyarakat juga jadi terpapar gitu. Karena ada pusat bisnis tersebut, terang-terangan jualan, bahkan sampai eh, memakai ini ya, apa namanya, tokoh nasional gitu ya, istilahnya yang dikenal luas eh, seolah-olah jadi dinormalisasi begitu ya Mbak Anita ya. Jadi alkohol ini bukan hal yang harusnya diperangi, justru malah adanya bisnis gitu. Nah, ini mungkin juga bisa jadi perhatian untuk para pemangku kebijakan gitu ya. Tentu di setiap daerah ada bagian di pemerintahan itu ya yang menangani bagaimana penanaman modal, bagaimana bisnis itu bisa berdiri di suatu daerah. Bisnis ini bisa masuk nggak? Bahkan sesederhana misalnya, mohon maaf saya nyebut merek, mau ada Indomart eh, Point Coffee misalnya di suatu daerah. Nah itu tuh mesti izin dulu nih sama pemerintah daerah gitu, disetujui atau tidak. Nah, berarti kalau misalnya sudah disetujui daerah Sleman dan Jogja ini udah melalui regulasi dan disetujui oleh dinas terkait gitu. Ini perlu kita jadikan sudut pandang baru juga gitu, bahwa yang memengaruhi itu juga adalah ternyata kebijakan atau regulasi pemerintah yang mengizinkan hal tersebut. Kemudian Mbak Anissa di tempat saya tinggal juga terpapar seperti itu di Tangsel, tapi RT kami aktif untuk menggunakan gerakan kelompok remaja untuk diarahkan kepada kegiatan positif dan gencar siskamling. Masya Allah ya, Mbak Anissa, terima kasih sudah berbagi. Memang penguatan masyarakat ini yang sangat diperlukan gitu. Nanti kita juga akan bahas, kalau tidak salah di pertemuan terakhir, bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa psikologi untuk meningkatkan promosi kesehatan. Gitu. Nanti ini juga jadi salah satu poin yang nanti perlu didiskusikan oleh rekan-rekan di dalam kelompok pada pertemuan kali ini. Oke, ini pengantar untuk alkohol gitu ya, untuk memberikan konteks. Ternyata kita tidak boleh mengesampingkan hal ini lagi gitu. Karena memang dampaknya luar biasa terhadap kesehatan dan konsumsi alkohol ini juga akan memengaruhi cara kerja otak gitu. Dan juga akan menimbulkan kecanduan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kecanduan. Kecanduan adalah perilaku adiktif terhadap zat, aktivitas, atau objek yang merusak hidup seseorang. Kata kuncinya adalah eh, kecanduan itu pasti akan merusak gitu karena sudah berlebihan gitu. Nah, kecanduan sendiri itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada kecanduan yang sifatnya adalah farmakologis, yang kaitannya dengan obat psikoaktif, atau kita kenal dengan kecanduan narkoba, psikotropika, kayak gitu ya. Dan juga ada kecanduan non-farmakologis. Kecanduan non-farmakologis ini adalah kecanduan yang kaitannya dengan perilaku, gitu. Misalnya, kira-kira apa rekan-rekan? Saya izin bertanya balik nih, kira-kira menurut
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apa saja kecanduan non-farmakologis yang sifatnya bukan terkait obat di dalam masyarakat kita? Boleh berbagi? Izin tuh mungkin game online. Game online. Oke, terima kasih. Ini tadi siapa yang berbicara? Terima kasih. Belanja. Oh iya, Mbak, terima kasih. Ya, kecanduan belanja online ya. Kecanduan belanja online juga bisa ya. Pornografi, kecanduan games, medsos, pay letter, ya. Kecanduan media sosial, Masya Allah ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke. Oke, sarang narkoba Mbak, Mbak atau Mas gitu ya Zamzana di sini berbagi. Oh mungkin lebih netral saya panggil kakak aja ya, Kak Zamzana berbagi ada di daerah tempat saya tempat sarangnya narkoba, tetapi sepertinya kebal hukum. Nah ini dia nih, karena setiap ada penggerebekan bocor orang-orang yang kecanduan dan bandar narkobanya sudah kabur. Ya, inilah yang terjadi juga di Kampung Bahari pada saat saya melakukan kegiatan penguatan keluarga itu. Sabung ayam. Oke, ya sabung ayam juga kecanduan ya. Iya, saya nggak ngerti juga ini soalnya kaitannya dengan apa ya? Apa mungkin ada backingan, ada apa gitu ya? Sangat menyedihkan sebenarnya kalau kita bahas kenapa ini tidak bisa selesai-selesai. Bahkan kalau di Kampung Bahari itu eh, penjualan narkoba, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa searching sendiri ya di Google. Kemarin sempat rame gitu ya, penggerebekan di Kampung Bahari. Itu tuh bentuknya tenda untuk menjual narkoba. Tenda-tenda proper seperti tenda hajatan gitu di pinggir rel kereta Tanjung Priuk. Nah, tapi itu kayak tidak di apa ya namanya kayak semacam nantangin gitu. Kayak nantangin, oke kalau bisa bubarin gitu. Tapi ternyata ya apa namanya eh, tidak tidak tuntas juga gitu dengan hal itu. Udah di backup pihak elit. Nah, itu dia ya. Semoga Allah lindungi negara kita gitu ya. Makanya kita benar-benar perlu banget mendoakan pemimpin tuh di situ gitu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, saya lanjut lagi terkait. Nah, sebenarnya untuk konteks itu alkohol, narkoba, merokok, perjudian, dan internet ini konteksnya semua itu dirangkum dalam payung kecanduan atau adiksi. Cuman bedanya yang sifatnya farmakologis atau non-farmakologis. Nah, izin rekan-rekan saya izin membagi menjadi 8 kelompok gitu ya, menjadi 8 kelompok nanti di breakout room-nya masing-masing. Setiap kelompok itu membahas satu topik gitu. Kelompok 1 dan 2 itu membahas tentang alkohol. Pertanyaannya, kenapa sih alkohol itu disebut dengan induk segala kejahatan? Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Kemudian apa bahaya alkohol dari sisi medis dan sosial? Dan apa pendekatan Islam terhadap alkohol? Serta bagaimana perbedaannya dengan pendekatan sekuler? Itu untuk yang kelompok 1 2, kelompok 3 4 tentang narkoba. Pertanyaannya, kenapa sih narkoba itu lebih sulit diberantas dibandingkan dengan alkohol? Kemudian bagaimana pengaruh narkoba pada otak dan akhlak seseorang? Dan apa peran komunitas muslim dalam menjaga penyalahgunaan narkoba? Lalu kelompok 5 dan 6 tentang rokok atau shisha. Apakah merokok termasuk haram menurut Islam? Jelaskan pro kontra yang ada. Kemudian, apa mitos yang sering diyakini tentang shisha? Ada mitos misalnya, oh, shisha itu lebih aman gitu ya, atau mitos-mitos yang lain boleh diuraikan. Bagaimana cara Anda untuk menyampaikan risiko merokok kepada remaja? Kemudian kelompok 7 dan 8 apa tentang judi atau internet gitu ya. Apa kesamaan antara kecanduan judi dan internet?
Mengapa Islam melarang perjudian dan apa strategi Islami untuk menjaga diri dari kecanduan internet atau digital? Nah, ini izin saya bagi jadi 8 kelompok. Setiap kelompok menjawab 3 pertanyaan pemicu dan menuliskan hasilnya pada Google Dokumen yang nanti linknya akan saya bagikan. Lalu perwakilan kelompok dari setiap kategori akan presentasi, kelompok yang lain akan menambahkan gitu. Jadi kita ada banyak sudut pandang. Boleh disertai juga dengan sharing-sharing pribadi gitu juga boleh. Silakan cari informasi dari berbagai sumber di internet, tuangkan hasil diskusi melalui tulisan maupun gambar. Nah, oke, saya izin memperlihatkan terlebih dahulu seperti apa sih dokumen untuk diskusinya. Sebentar. Oke, ini sudah terlihat ya. Nah, di sini ada satu dokumen yang isinya ada 8 kelompok. Jadi diharapkan untuk tidak salah mengisi gitu ya, tidak salah mengisi. Jangan sampai kelompok satu ngisi di kelompok dua gitu. Begitupun seterusnya. Ini ada tab-tabnya. Kalau misalnya rekan-rekan mengakses dari handphone, tabnya ini bisa dipilih di bawah bagian handphone gitu ya. Kalau dari laptop itu di bagian samping. Ada tulisannya dokumen tabs. Jadi silakan pilih tab yang sesuai dengan kelompoknya. Tuliskan nama mahasiswanya di sini, misalnya satu si A, kemudian B, C gitu ya. Boleh mohon dituliskan. Kemudian pertanyaan pemicunya tadi sudah saya copy di sini dan silakan uraikan jawabannya. Boleh mencari dari berbagai sumber. Seperti itu. Nanti setiap kelompok akan ada perwakilan yang presentasi. Gitu. Waktu untuk diskusinya sendiri itu maksimal 10 menit gitu ya untuk menjawab 3 pertanyaan. Setelah itu 5 menit kita akan mendiskusikannya gitu. Untuk presentasi gitu ya. Nanti misalnya kelompok satu yang presentasi, kelompok dua yang menambahkan. Jadi nanti akan hanya ada 4 kelompok yang presentasi gitu. Yang lainnya menambahkan. Seperti itu. Oke, bagi kelompoknya saya langsung bagi dari breakout room ya. Rekan-rekan saya akan membuat breakout room sebanyak 8 breakout room dan ini akan terbagi secara acak gitu ya, assign automatically. Jadi rekan-rekan langsung memilih untuk langsung diarahkan ke breakout room masing-masing secara random gitu. Sampai sini kira-kira sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Boleh kasih reaction kalau sudah cukup jelas. Oke, 3, Bu, 2, 1. maaf Bu. Ya, gimana? Silakan. Berarti kita diskusinya langsung di tulisan gitu, Bu? Iya, betul. Boleh nanti ada yang menulis notulensi sambil berdiskusi begitu. Oh, baik. Jazakillah khair. Ya, heeh, ya, wa jazakillahu khairan. Ini sebagai alat bantu untuk presentasi begitu. Jadi, rekan-rekan silakan berdiskusi di breakout room masing-masing. Saya akan berikan linknya di kolom komentar Zoom ini. Sebentar, ini saya bagikan link diskusi dokumennya. Oke, ini dokumennya. Silakan diakses, boleh semuanya bisa mengedit. Kemudian nanti silakan diskusikan untuk rekan-rekan yang ada di jalan eh, sesuai dengan kemampuan untuk bergabung gitu ya. Nanti bisa menitip untuk menuliskannya gitu dengan rekan kelompok yang lain. Karena satu kelompok ini cukup banyak ya. Ada 10 sampai 11 orang mungkin atau ya 10 sampai 11 orang ya. 11 orang bahkan ya, 88 orang. Oke, saya izin langsung berbagi ke breakout room kalau memang sudah siap ya. Oke, saya buat 8 breakout room dan teman-teman silakan masuk ke breakout room yang masing-masing. Silakan diskusikan 10 menit dari sekarang. Ya, betul. Tugasnya diselesaikan di Zoom ini. Oke, silakan bergabung di breakout room-nya masing-masing.
Saya nanti akan berkeliling ya. Saya akan berkeliling ke masing-masing breakout room. Mohon maaf Mbak Indri, ya Bapak Ibu yang tidak bisa diskusi, nggak apa-apa lah bahasa sesuai dengan kemampuan ya. Jika memang tidak bisa karena uzur syar'i kondisi masing-masing diperkenankan. Mbak Indrayani sudah masuk ya ke breakout room ya? Sebentar ya saya. Indrayani, Mbak Indrayani mana ya? Coba saya assign ke sini.
Lain kasih.
Mbak Anita Firda Wardani, tadi di breakout room berapa ya? Kelempar ya? Iya, kelempar saya di 8. Di 8 ya. Baik, saya masukkan ke 8 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat kembali lagi ke main room, rekan-rekan sekalian. Izin saya ingin memutar spin wheel
untuk mengetahui siapa yang presentasi ya hasil diskusinya. Nanti rekan pasangan kelompoknya dari topik yang sama nanti ikut keluar juga ya untuk nanti hanya menambahkan hasil diskusi, nggak hanya sih, maksudnya menambahkan hasil diskusi dari kelompok yang presentasi. Oke, saya putar dulu. Oke, baik dari kelompok 3. Kelompok 3 duluan, berarti kelompok 3 pasangannya sama nomor 4 ya. Oke, silakan kelompok 3 ada Ibu Heni, Mbak Marwah, Mbak Maryam, Mbak Siva, Mbak Windy, Mbak Safirotul, dan Mbak Zirelda. Silakan, siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Tafadhol, kelompok 3 tentang narkoba. Silakan kelompok 3 siapa yang mau presentasi perwakilannya dari hasil diskusinya? Boleh deh dari saya, Miss. Oh iya, silakan Mbak Mungkin Marwah, lihat kali silakan. ya dari Oh, oke. kelas satu ganti bisa, Gantian boleh. Miss. Bisa, silakan. Saya dari poin yang nomor 1 dulu, dari hasil diskusi kelompok 3, yang dengan pertanyaan yang pertama, mengapa narkoba lebih sulit diberantas dibanding alkohol? Karena menurut kami, jaringan yang lebih luas dan sistematis, sehingga sulitnya diberantas, ketimbang kalau alkohol itu kan dari penjualan itu ada barcode, ada dari pabrik yang jelas, jadi masih bisa dipantau ketimbang narkoba. Selain itu, adanya keuntungan bisnis yang lebih besar juga, sehingga karena keuntungan itu banyaknya mungkin pihak-pihak yang ditutup, jadi sulit juga diberantas. Dan adanya juga efek adiksi yang sangat kuat, sehingga pemakaian narkoba itu akan selalu mencari, dan adanya juga ketergantungan fisik dan psikis yang jauh lebih cepat dan kuat dibanding alkohol. Jadi itu hal yang membuat narkoba lebih sulit diberantas dibanding alkohol. Baik, jazakillahu khairan Mbak Marwah. Silakan anggota kelompok yang lain melanjutkan nomor 2 dan 3. Mau Mbak Marwah semua juga nggak apa-apa. Silakan. Coba Ana lanjutkan ya, Miss. Iya, silakan Mbak Syifa. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh narkoba pada otak dan akhlak seseorang? Pertama, kepada otak, narkoba ini mengganggu sistem saraf pusat. Juga memberi dampak kerusakan di sirkuit dopamin, sehingga otak dibanjiri dopamin secara berlebihan dalam waktu bersamaan, dan hal tersebut tidak alami ya, tidak wajar. Sehingga orang tersebut tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dari aktivitas. Jadi dia kehilangan kesadaran, atau kita mengenalnya dengan istilah nge-fly gitu ya, dia kadang sampai kehilangan kesadaran. Sehingga tidak bisa merasakan kehadiran di dunia nyatanya gitu, kayak dia udah kehilangan kesadarannya. Kemudian gangguan kognitif menyebabkan hilangnya konsentrasi, membuat kecemasan berlebih, hingga menyebabkan halusinasi. Yang kemudian ketika narkoba tersebut memberi dampak yang tidak baik terhadap otak, juga memberi pengaruh terhadap akhlaknya, membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk menggunakan narkoba
Itu efek dari adiktifnya ya. Kemudian juga membuat dia bertindak impulsif karena kehilangan kesadarannya. Kemudian eh selain itu, selain memberikan dampak impulsif, narkoba juga memberi dampak buruk dalam akhlak seseorang. Ya, jadi balik lagi yang tadi, ketika seseorang kehilangan kesadaran, dia bisa bertindak impulsif. Dia bisa bertindak impulsif sehingga berbuat yang tidak baik, melewati batas syariat. Padahal dalam Islam kita tahu ada 5 yang harus dijaga, seperti salah satunya adalah hifzul akal, menjaga akal, yaitu dengan menjauhi narkoba salah satunya. Karena narkoba termasuk mufatir atau yang melemahkan dan mematikan rasa. Selanjutnya, narkoba juga bisa menyebabkan hilangnya kontrol diri. Ketika akal tertutup, seseorang kehilangan rasa malu dan tanggung jawabnya, dan bisa mendorong perilaku maksiat lain seperti berbohong, mencuri, hingga kekerasan demi mendapatkan hal yang dia inginkan. Yang terakhir, narkoba juga memberi dampak putusnya hubungan dengan Allah. Karena narkoba membuat seseorang menjadi lalai dari beribadah. Ya. Ya. Jazakillahu khairan, Mbak Syifa. Nomor 3 mau sekalian dilanjut, Mbak? Boleh. Ya, satu lagi, peran komunitas muslim. Ya, Silakan. peran komunitas muslim untuk pecandu narkoba ya. Dengan adanya komunitas muslim, ini bisa sangat memberi dampak positif untuk merangkul orang-orang yang mungkin sudah terkena adiktif dari narkoba itu tersebut. Yang pertama, dampak yang bisa diberikan adalah dengan memberikan edukasi kepada anak dan remaja mengenai bahaya narkoba. Kemudian bisa diberikan bimbingan atau pembinaan tentang bagaimana anggapan Islam terhadap narkoba tersebut. Selanjutnya juga kita bisa merutinkan ibadah bagi yang sudah terkena adiktif dari narkoba, sehingga dia memiliki kegiatan rutin yang lebih positif dan bernilai ibadah. Harapannya hal itu juga bisa membuat dia perlahan-lahan menghilangkan rasa ketagihan atau ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Dan selanjutnya kita bisa memberikan dukungan moral baik dari tokoh agama dan keluarga. Ya, seperti itu, Miss. Oke, baik, jazakumullahu khairan untuk kelompok 3 yang sudah memberikan presentasi. Mungkin dari kelompok 4 ada tambahan atau ada hal berbeda yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Tambahannya hal berbeda aja ya, karena ada concern waktu ya, rekan-rekan kita mesti berbagi dengan kelompok yang lain, di topik yang lain. Ada tambahan dari kelompok 4? Saya buka dari kelompok 4 dulu. Sebentar. Narkoba. Oke. Lebih adiktif sama ya. Oke. Sistem limbik, otak. Iya. Mungkin izin saya rangkum saja ya rekan-rekan terkait dengan narkoba ini. Yang pertama, memang
narkoba sulit diberantas dibandingkan dengan alkohol itu karena tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3 juga di kelompok 4 rekan-rekan bisa membaca juga di sini ternyata juga cukup banyak yang sudah ditambahkan ya gitu. Pada intinya kenapa narkoba lebih sulit itu karena dampaknya lebih besar. Dampaknya lebih besar, kerusakan yang terjadi lebih besar terhadap otak manusia, sehingga efek kecanduannya lebih besar. Itu dari sisi biologis gitu ya. Kemudian dari sisi sosial itu banyak sekali aspek yang berpengaruh gitu. Dari sisi bisnis, dari sisi konteks sosial di masyarakat kita yang kurang edukasi, kemudian juga dari sisi regulasi, dari sisi politik, itu juga bisa banyak yang berpengaruh gitu ya, lebih luas, lebih sistematis. Bahkan faktanya, ini saya juga baru tahu dari BNN Jakarta Pusat saat itu, gembong-gembong besar narkobanya itu tidak menggunakan narkoba. Mereka itu tidak mengkonsumsi narkoba justru. Mereka pelaku bisnisnya bukan pengguna narkoba. Jadi mereka menjebak gitu ya orang-orang jahat banget ya, zolim banget, astagfirullah. Ya, silakan yang udah masuk sholat maghrib gitu ya di Wita, silakan untuk sholat dulu gitu. Bila memang masih berkenan, nanti kita diskusinya masih terjadi gitu ya, masih masih bisa diikuti setelah sholat. Oke, ya. Saya lanjutkan. Yang sudah disebutkan oleh kelompok ini sudah lengkap gitu ya, kenapa narkoba sulit diberantas. Kemudian pengaruh narkoba pada otak dan akhlak ini saya izin sedikit menguatkan gitu ya, memberikan visualisasi untuk rekan-rekan. Jadi di dalam otak kita ini ada kalau kita pegang di bagian apa namanya, bagian depan otak kita di jidat gitu ya. Di jidat kita itu ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex, bagian dari otak depan yang berfungsi sebagai fungsi eksekutif gitu. Nah, kemudian di tengah ini yang warnanya biru tua, ini adalah sistem limbik. Nah, sistem limbik ini yang menangani masalah emosi dan motivasi. Sementara bagian otak depan, prefrontal cortex, ini yang menangani masalah eksekutif seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir jernih, berpikir logis, sistematis, dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu kecanduan, dalam hal ini kecanduan narkoba gitu ya, ada hal yang berubah pada sistem limbiknya gitu. Sistem limbiknya ini memproduksi ada yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon kesenangan gitu. Ketika seseorang kecanduan, produksi hormon dopaminnya itu berlebihan, bahkan melebihi batas normal atau wajar seorang manusia gitu. Untuk dopaminnya sendiri. Jadi banjir istilahnya, kebanjiran dopamin. Kondisi kebanjiran dopamin ini itu akan memengaruhi fungsi prefrontal cortex. Istilahnya di dalam medis itu adalah sistem limbik hijack gitu. Jadi si sistem limbik ini menghijack fungsinya prefrontal cortex gitu. Ketika dopaminnya itu kebanjiran, prefrontal cortex ini jadinya mengecil, menciut gitu. Semakin banyak dopamin yang dihasilkan, semakin berpengaruh juga terhadap fungsi prefrontal cortex gitu. Mungkin rekan-rekan familiar gitu ya, untuk para pecandu itu mereka sulit untuk berpikir jernih, sulit untuk mengingat, pelupa, nggak bisa diajak mikir serius gitu, memutuskan sesuatu yang baik dan yang kurang baik gitu, tidak bisa membedakan mana moral yang seharusnya gitu. Maka dari itu ini juga kaitannya dengan akhlak seseorang gitu. Yang membedakan kita, mohon maaf, dengan hewan itu pada struktur otak itu hanya di bagian depan sini. Semuanya tuh sama. Apakah hewan punya sistem limbik? Hewan punya sistem limbik. Mereka punya rasa, punya motivasi,
Mereka bisa mengidentifikasi rasa sedih, rasa marah. Hewan juga punya perasaan gitu, yang diatur oleh sistem limbik, punya rasa ngantuk, punya rasa lapar gitu. Cuman yang berbeda adalah manusia punya prefrontal cortex. Inilah yang disebut dengan manusia itu makhluk berakal karena punya prefrontal cortex. Ketika seseorang fungsi prefrontal cortexnya itu melemah karena adanya dopamin yang berlebihan atau sistem limbik hijack, itu menyebabkan mereka tidak bisa berpikir seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu, yang diserang duluan pada orang-orang yang kecanduan adalah akhlaknya. Mereka tidak bisa berpikir tingkat tinggi. Gitu. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana tidak bisa membedakan mana cara yang baik dan cara yang buruk seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya. Bahkan untuk kecanduan yang non farmakologis, ini kecanduan farmakologis ya, kecanduan narkoba. Untuk kecanduan yang non farmakologis seperti kecanduan pornografi, kecanduan game online, kecanduan pinjol gitu ya, itu menghasilkan efek dopamin yang sama gitu. Jadi bisa jadi struktur otaknya juga berubah karena kecanduan pornografi gitu. Bahkan ada gerakan kalau tidak salah di Amerika itu adalah fight the new drug. Fight the new drug itu lawan narkoba jenis baru gitu. Narkoba jenis baru ini dalam hal ini adalah pornografi gitu. Karena efek kerusakannya tuh sama seperti narkoba merusak otak seseorang gitu Pak. Maka dari itu pada pecandu pornografi itu sama kerusakannya di prefrontal cortex, mereka jadi tidak bisa konsentrasi, sering lupa, kemudian tidak bisa berpikir kritis, berpikir jernih seperti itu. Semoga Allah melindungi kita semua ya. Ini mungkin penguat saja rekan-rekan untuk bagaimana apa sistem limbik dan prefrontal cortex keterkaitannya. Jadi ketika seseorang itu sudah berada pada level kecanduan tertentu, dia punya batasan kepuasan yang berbeda dari orang pada umumnya. Ketika misalnya mengkonsumsi narkoba itu menghasilkan ekskresi hormon dopamin di angka 90 gitu. Ini jauh di atas kewajaran manusia. Nah, ketika besoknya lagi, otak kita itu memang, Masya Allah, Allah rancang itu sangat logis gitu. Aku mendapatkan kesenangan kayak kemarin tuh di angka 90. Aku saat ini pengen lagi merasakan yang kayak kemarin gitu. Maka dari itu kenapa kecanduan? Jadi yang disasar oleh para kelas apa ya, pebisnis narkoba ini adalah orang-orang yang justru malah tidak mampu gitu, kurang teredukasi, kemudian dari kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah gitu, karena mereka bisa melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba lagi gitu. Jadi saya pengen kayak kesenangannya kayak kemarin di angka 90 lagi gitu. Saya mau melakukan apapun untuk mendapatkan kesenangan seperti yang kemarin gitu. Nah, itu tuh akan terus meningkat, 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 meningkat sampai akhirnya ketika dia tidak bisa dapat, itu ada yang namanya kondisi dinamakan sakau. Kalau sakau itu udah kayak mau, mohon maaf, udah kayak mau meninggal gitu. Bahkan dia menyiksa dirinya pun juga sudah tidak terasa lagi gitu. Rasanya saya pernah ngobrol dengan penyintas gitu ya. eh saya ingin terjun dari gedung bahkan gitu. Jadi tapi alhamdulillah Allah selamatkan beliau ini gitu sehingga sekarang sudah bisa menjalani kehidupan yang lebih normal gitu. Itu yang terjadi gitu ketika seseorang kecanduan narkoba. Oke, maka dari itu kenapa narkoba itu lebih besar gitu dampaknya dibandingkan dengan kecanduan yang lain. Farmakologi sebenarnya lebih besar dampaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kecanduan non-farmakologis juga menghasilkan efek kerusakan yang sama. Kalau misalnya ini terjadi dalam waktu yang lama gitu, pathway atau jalurnya gitu. Jadi orang-orang yang kecanduan itu tidak lagi bisa merasakan kesenangan seperti orang yang normal. Sebenarnya untuk ekskresi dopamin, mungkin rekan-rekan familiar, kita sudah pernah bahas di yang aktivitas fisik. Misalnya
olahraga berenang, kemudian makan coklat, kemudian olahraga jalan kaki dan sebagainya itu menghasilkan level dopamin juga buat tubuh kita gitu. Tapi bagi para pecandu, hal tersebut tidak menyenangkan lagi karena threshold atau batasan kesenangan mereka tuh udah lebih tinggi gitu. Mereka tidak menemukan kesenangan pada aktivitas sehari-hari gitu. Kurang lebih seperti itu untuk tambahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 7. Ya 7 ya. Silakan kelompok 7. Kelompok 7 dan kelompok 8 ya. Kelompok 7 silakan. Siapa yang mau berkenan untuk presentasi judi dan internet? Innalillahi. Tahun 90-an teman saya sampai menyayat tangan lalu menghisap darahnya, Miss. Ada juga gigi mereka keropos. Ini penyintas ya, Bu Yulvia ya. Ya, memang ketika seseorang berada dalam kondisi sakau itu mereka bisa melakukan apapun. Tidak bisa merasakan sakit lagi. Ayo kelompok 7 silakan. Kita berpacu dengan waktu. Iya, Silakan. Bismillah. Ya, ya silakan. Iya, Afwan. Bu, Iya, silakan. iya, Tafadhol ini ya, Ibu, Miss. dilanjut. Iya, Afwan teman-teman mohon izin karena waktu. Afwan Miss tidak terlihat di layar. Sekarang sudah terlihatkah? Ada apa box hitam ya. Oke, Oke. Alhamdulillah udah. Iya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tentunya izin izin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Tentunya perkembangan teknologi digital dan legalisasi perjudian di berbagai negara, kami merasakan telah meningkatkan resiko munculnya kecanduan perilaku, di mana dalam Islam ini fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah masalah psikologis, tetapi juga sebagai persoalan akhlak, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan pertama, kesamaan kecanduan judi dan internet, kami hasil dari diskusi kami yaitu keduanya sama-sama tidak melibatkan zat kimia seperti narkoba, tetapi menimbulkan ketergantungan melalui pola perilaku yang berulang dan sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi sama-sama termasuk behavior addiction, mengaktifkan sistem reward otak dopamin, kemudian menimbulkan rasa senang sesaat, euforia dan ketagihan berulang, mungkin seperti itu. Sensasi kemenangan dan ketegangan saat menunggu hasil judi memicu lonjakan dopamin, hormon kesenangan yang membuat otak terus mencari pengalaman serupa. Sedangkan internet melalui scrolling dan klik di sosial media itu juga membuat hormon kesenangan atau lonjakan dopamin. Ya, jika ditelah dari segi psikologis, baik judi dan internet, cara yang sama untuk menghindari kehidupan sosial dan menciptakan dunia sendiri. Kesamaan keduanya adalah terdapat pada perubahan perilaku, seperti perubahan pola tidur, kecemasan, ketidakstabilan emosi. Dalam hal ini, kehilangan kontrol diri ya. Dapat dijelaskan bahwa ketika individu berjudi atau terus online, meskipun dia sadar akan dampak negatifnya, tapi individu ini kehilangan kendali waktu, kemudian untuk yang berjudi kehilangan uang, kemudian menimbulkan semacam emosi yang tidak bisa terkontrol, kemudian perubahan prioritas hidup yang tadinya harusnya dia memiliki prioritas yang lebih utama daripada hanya sekedar top up untuk judi dan kemudian menghabiskan uang, kemudian
prioritas hidup untuk keluarga, malah dia pergunakan untuk scrolling saja tanpa tujuan yang jelas. Kemudian untuk yang kedua, mengapa Islam melarang perjudian? Itu di sini kami mengambil kesimpulan bahwa di mana terdapat jelas pada dalilnya larangan surat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang menjerumuskan manusia kepada perbuatan setan, kemudian menegaskan bahwa perjudian adalah dosa besar, kemudian merusak kehidupan baik akal, moral dan sosial, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa seperti yang judi itu sebenarnya judi sendiri itu memicu konflik, kecemburuan, kemudian lebih ke rusaknya ukhuwah ya. Sama seperti ketika kita scrolling, kebanyakan orang kalau sudah fokus scrolling, kehidupan rumah tangga juga terbengkalai, kehidupan keluarga juga bisa hancur gitu ya karena kecemburuan dan lain sebagainya. Ya, kemudian karena terbatasnya waktu, jadi untuk yang nomor 3, mengapa Islam melarang Afan. Oh Strategi ya, ya, larangan. Bu. Ya, strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kecanduan digital, yaitu pertama-tama secara spiritual kita harus sadar bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, di mana ada dalilnya di Quran surat Al-Hadid ayat 4. Kemudian menjauhkan dari perbuatan yang mungkar, meningkatkan kesadaran beribadah. Dalam hal ini surat Al-Ankabut ayat 45 itu menjelaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam hal ya untuk muraqabah, yaitu kesadaran diawasi oleh Allah, itu merupakan kontrol internal. Jadi harus memunculkan itu untuk bisa mencegah kecanduan digital itu, seperti itu. Kemudian untuk strategi psikologi Islamnya, kalau dilihat dari psikologi Islamnya, Afwan Miss, belum udah sampai bawah ya Miss ya? Iya. Oh ya, ya, Ini. baik. Tambahan lagi bahwa sholat tepat waktu, kemudian zikir, itu membantu menenangkan hati serta mengurangi dorongan impulsif untuk terus terhubung secara digital gitu. Ya, itu termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Secara kalau dari segi psikologi Islam, strateginya kita bisa melakukan puasa atau self regulation untuk melatih kontrol diri. Jadi melatih pengendalian akan keinginan yang tidak seharusnya kita lakukan, mungkin bisa dilakukan dengan puasa, kemudian manajemen waktu dengan mengganti jadi mengganti coping yang tadinya maladaptif, kita ganti dengan kegiatan atau aktivitas yang lebih bermakna seperti olahraga, kemudian belajar, ibadah, seperti itu. Dan yang lebih pentingnya lagi, strategi sosial kita yaitu tinggal dalam lingkungan yang baik, yang mendukung perilaku yang lebih positif. Mungkin seperti itu, Miss. Izin. Masya Allah. Terima Iya. kasih. Masya Allah. Ya, jazakumullahu khairan untuk kelompok 5 ya, untuk kelompok 5 ya betul. Sorry maafkan. Kelompok 7 ya tadi ya. Mohon maaf. Kelompok Siap, 7 ya. Miss, kelompok 7. Ya, kelompok 7 Mbak Eka jazakillahu khairan sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi.
Wah Secara iya umum Kimis. sudah, ya amin. Secara umum sudah disebutkan gitu ya, jawabannya sudah sangat komprehensif. Insya Allah rekan-rekan bisa langsung membacanya di dokumen ini sebagai bekal gitu ya. Dan juga mungkin nanti bisa juga ada di ujian. Baik, kemudian dari mungkin kelompok 8 karena keterbatasan waktu gitu kita izin eh, lanjut ya ke kelompok yang belum presentasi di topik lain gitu ya, kelompok alkohol dan kelompok rokok. Jadi berkenan izin kelompok 8 nanti kami semua gitu ya baca langsung secara asinkronus di dokumen ini. Oke, saya izin memutar dulu karena memang di sebagian wilayah kita sudah maghrib ya. Jadi kita coba dulu untuk optimalkan waktu ya yang belum presentasi. Di kelompok 6 silakan kelompok 6 untuk presentasi rokok ada Kak Alvan, Kak Anissa, Kak Eka, Kak Vidya, Kak Karina, Kak Ilza, Kak Novi, Kak Parawati, Kak Sofia, dan Kak Yeni ini. Saya manggilnya kakak aja karena khawatir salah menyapa Mas atau Mbak. Silakan, tafadhol. Dipersilakan. Waktu kita terus berjalan. Kelompok 6. Ya, Assalamualaikum Miss. Mohon maaf tadi belum sampai penunjukan siapa Waalaikumsalam. yang baca Iya, soalnya. iya nggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhol Mbak Anissa, silakan. Mohon izin teman-teman karena tadi saya juga notulennya untuk membacakan apa yang sudah masukan dari teman-teman. Baik, pertanyaan pertama, apakah rokok haram menurut Islam? Pro kontra mengenai rokok apa saja? Tadi sudah kami sepakati Miss bahwa rokok itu haram dikarenakan ada banyak sekali kemudaratannya, termasuk dia membahayakan, kemudian juga melanggar dari prinsip menjaga jiwa, dan ada pemborosan di dalamnya. Kemudian didukung juga dengan dalil-dalil, yaitu dalam surat Al-Baqarah 195, di mana kita dilarang untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, Allah itu hanya menghalalkan yang baik dan mengharamkan segala yang buruk atau khaba'ith, yang berefek buruk, berbau busuk dan merusak. Dan ini juga merupakan konsensus dari medis. Kemudian di surat An-Nisa ayat 29, jangan membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Karena rokok itu diakui atau tidak, para medical dokter sudah bilang kalau itu merokok itu adalah membunuh diri secara perlahan. Kemudian ada dari hadis yaitu la dirara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi membahayakan diri dalam arti kita juga efeknya buruk kepada badan. Ternyata juga kita dilarang untuk membahayakan orang lain, di mana perokok pasif itu juga lebih langsung efeknya kepada mereka karena tanpa filter. Kemudian al-muslimu man salimul muslimuna min lisani wa yadih, ya, termasuk gangguan lisan dan gangguan tangannya itu dilakukan oleh rokok. Dan asap rokok termasuk Allah itu membenci orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya. Dari HR Bukhari dan Muslim. Kemudian qadarul hukum masyafa'al, bahwa di Indonesia ini ternyata masih ada beberapa pro dan kontra. Biarpun alhamdulillah para Dewan MUI sudah mengharamkan, kemudian juga ada ormas yang mengharamkan yaitu Muhammadiyah, tapi ada juga yang memakruhkan yaitu sebagian ulama dari NU. Karena alasannya adalah tidak ada nas eksplisit mengenai rokok atau menyebut tentang rokok. Teman-teman mau ambil alih yang kedua. Yang kedua tentang mitos shisha, bahwa shisha itu lebih aman dari rokok. Faktanya bahwa shisha juga sama berbahayanya, bahkan bisa lebih berbahaya, disebabkan air yang ada di shisha tidak sepenuhnya menyaring dan bahkan tidak menghilangkan nikotinnya. Jadi mitosnya adalah shisha itu lebih aman karena menimbulkan asap yang lebih sedikit. Padahal karena shisha itu nikmat bagi mereka, maka mereka akan menghisapnya lebih lama dan tentunya asapnya akan sebanding dengan rokok. Kemudian mitos kedua karena dia bau harum, tidak beracun, itu mitos karena ternyata di dalamnya juga nikotinnya tetap ada, zat beracunnya juga tetap ada.
Dan shisha dikatakan lebih aman dari rokok konvensional mitosnya, tapi ternyata 1 jam menghirup shisha sama dengan 40 atau 400 batang. Ini saya teman siapa tadi yang ngisi ya, kadarlah lupa nggak ditanyakan sumbernya. Kemudian juga banyak pemaparan dari dokter spesialis paru dalam konvensi mereka bahwa rusaknya paru-paru bagi pengguna shisha itu lebih cepat terjadinya pada remaja. Jadi kalau rokok itu mungkin terlihatnya beberapa puluh tahun atau berapa tahun, shisha itu lebih cepat efeknya, qadarullah. Dan berdasarkan temuan target remaja bahwa ada 7,4% dari total perokok ternyata dalam usia 10 sampai 18 tahun ini merupakan suatu yang sangat menyedihkan. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyampaikan resiko merokok kepada remaja? Kami mengintegrasikan antara edukasi yang bersifat medical, kemudian juga nilai-nilai Islam dan dukungan sosial. Oke, pertama adalah kalau di Islam itu kan ada tarhib, ada targhib. Ada memberikan kabar gembira, ada memberikan menakut-nakuti. Nah, jadi kita beritahu bahwa secara jangka pendek saja, karena mungkin kalau jangka panjang mikirnya kejauhan. Tapi kalau jangka pendek kita bilang kepada remaja bahwa rokok itu bikin bau mulut, bau nafas, kemudian giginya kuning, nggak estetik banget, kemudian olahraga juga jadi kurang ya, mereka kurang mampu untuk berolahraga dengan fit gitu, sehingga itu gampang terlihat oleh para remaja dan mereka akan memperhitungkan antara keren timbal balik mereka keren apa enggak keren gitu ya. Kemudian uang jajan mereka juga jangan dibakar ya dalam sebulan itu. Kemudian memberitahu bahwa mereka sedang dimanipulasi. Hal ini kita menarik critical thinking remaja yang mereka sekarang secara kognitif juga sudah lebih maju, bahwa sebetulnya mereka tuh digunain atau mereka sebagai pelanggan pengganti karena perokok lamanya udah meninggal. Nah, jadi kita mengkampanyekan bahwa rokok itu bukan bentuk kebebasan, tapi bentuk ketergantungan atau pembudakan dari zat kimia atau nikotin yang dibuat oleh industri besar. Kemudian kita menormalisasikan budaya di kalangan remaja dengan kampanye-kampanye, yaitu kalau tidak merokok itu keren. Nah, sehingga kalau itu yang disampaikan adalah secara kreatif melalui mungkin storytelling atau influencer atau teman sebaya yang mereka aktif, pesan itu akan lebih santai, tidak menghakimi, ya, bahkan bisa lebih sampai kepada mereka karena mereka relate, bisa melewati cerita yang nyata, kemudian menceritakan juga dampak panjang yang terjadi di sekitar kita, sehingga mereka bisa paham dengan bahasa yang jujur, sederhana, dan tidak menggurui. Selanjutnya, menyampaikan fakta-fakta secara medis bahwa secara fisik ada resiko kanker jantung, stroke, pernafasan, pertumbuhan merusak paru-paru secara permanen, kemudian perkembangan otak terganggu, menurunkan prestasi, merusak segala fisik dan segala macam yang bisa dibaca. Dan setelah itu kita mengajak mereka dalam kegiatan yang bermanfaat, sehingga membuat mereka nggak kebanyakan waktu kosong yang tidak produktif atau kebanyakan santai, yang kebanyakan mereka tidak gunakan dengan bijaksana ya, sehingga mereka malah masih asik-asik merokok atau menggunakan shisha. Kemudian nomor 8-nya menyampaikan harapan positif, bahwa setelah menyampaikan resiko-resiko di atas, disampaikan juga manfaat berhenti dari merokok, seperti hidup menjadi lebih sehat, dapat menghemat pengeluaran, memberikan tujuan hidup mereka mereka harus memiliki value yang lebih tinggi, sehingga harga diri mereka lebih baik, sehingga mereka lebih merasa ingin untuk melindungi diri mereka sendiri dari melakukan hal-hal yang merusak nilai hidup mereka. Jadi strategi-strategi di atas adalah menggabungkan edukasi medis, nilai-nilai Islam, kemudian juga menguatkan motivasi berhenti dan dukungan sosial. Begitu, Bu. Jazakillah khair. Jazakillahu khairan, Mbak Anis, jazakumullahu khairan. Untuk kelompok 6 tadi sudah mempresentasikan bagaimana topik rokok ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Diskusinya juga sudah sangat lengkap tadi disampaikan oleh Mbak Anis. Nanti selebihnya izin untuk kelompok 5 nanti kita baca secara asinkronus gitu ya. Nanti link dari Google Docs ini kami akan sematkan di grup WhatsApp ya. Jadi kita bisa pelajari bersama. Oke, last but not least, kelompok 1 atau 2 yang presentasi untuk topik alkohol ya.
Ternyata kelompok 1. Tafadhol kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada Mbak Anissa, Mbak Kurota Ayun, Mbak Salsabila, Mbak Fatima, Mbak Sulastri, Mbak Rodiah, Mbak Indriani. Silakan. Tafadhol untuk menyampaikan hasil diskusinya dari topik alkohol ini. Silakan. Saya ya, Iya, Miss. silakan. Silakan, Mbak. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan tentang alkohol. Jadi dari hasil diskusi kami gitu ya, dari pertanyaan pertama, mengapa alkohol disebut sebagai induk segala kejahatan? Apakah Anda setuju? Kami setuju gitu ya, karena memang alkohol disebut sebagai sebagai induk segala kejahatan karena memang dapat menghilangkan akal sehat. Ketika seseorang sudah kehilangan akal sehat, berarti gitu ya, dia sebagai manusia bisa melakukan apa saja tanpa kontrol gitu ya, maksiat ataupun tindakan kriminal lainnya, sehingga kehilangan kemampuan berpikir karena tadi sudah kehilangan akal sehat. Karena kan alkohol tuh memang memabukkan, kita juga pasti orang-orang yang minum alkohol juga jadi tidak sadar. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa bisnis alkohol juga ya menjadi sebuah penghasilan atau pendapatan beberapa daerah, terutama di Jakarta, kota besar gitu. Kita lihat memang barbar gitu ya, barbar hotel juga banyak yang memang masih atau bahkan swalayan juga menjual alkohol. Nah, sedangkan yang dilarang itu memang alkohol yang ilegal atau miras. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja bahaya alkohol dari sisi medis dan sosial? Yang pertama, dari sisi medis, alkohol memiliki efek yang merusak organ tubuh, itu sudah pasti. Seperti hati, otak, pankreas, jantung, meningkatkan risiko kanker, melemahkan sistem imun, dan mengganggu fungsi saraf keseimbangan dan ingatan. Ketika alkohol itu dikonsumsi terus-menerus, pasti, terutama untuk ibu ya, seorang perempuan itu pasti akan merusak, apalagi buat wanita yang sedang hamil itu memberikan resiko kecacatan pada bayinya gitu ya. Kemudian dari sisi sosial, alkohol dapat meningkatkan tindakan kriminal, cenderung mudah emosi bagi para pelakunya, bertindak kasar, kemudian menurunkan produktivitas kerja dan belajar. Kita tahu bahwa ketika anak-anak remaja mereka tawuran dan sebagainya, itu pasti biasanya dalam keadaan mampu minum minuman miras ya, kalau itu kan murah. Kemudian kita lihat di beberapa kasus kalau misalnya kecelakaan ternyata mabuk, kecelakaan waktu itu terakhir ya, yang ada anak muda bawa mobil Kijang Innova tak terkontrol, ternyata dalam keadaan tidak sadar, seperti itu. Kemudian hancurnya keharmonisan keluarga, ini juga terlihat banyak faktanya, memicu tindakan kriminal yang berurusan dengan hukum, mengganggu ketertiban keamanan sosial, pasti mengancam ya buat orang-orang, buat kita yang ada di lingkungan tinggal gitu ya, ada orang-orang yang mabuk, itu pasti mengganggu kita, mengganggu ketertiban keamanan sosial, dan mempengaruhi finansial individu dan keluarga. Bagi seorang kepala keluarga yang kepala keluarganya ada seorang pengguna alkohol, pastikan tadi kan produktivitasnya menurun, berarti kan bisa jadi tidak kerja. Kemudian kalau udah kecanduan alkohol, ketika frustasi, stres, minum alkohol, akhirnya nggak bisa bekerja dan akan dijauhi gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, atau pertanyaan terakhir, apa pendekatan Islam terhadap alkohol dan bagaimana perbedaannya dengan pendekatan sekuler? Cukup singkat, karena memang tadi kita diskusinya panjang di atas. Dalam Islam, alkohol itu hukumnya haram. Sudah sangat jelas karena disampaikan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219. Di dua ayat ini sudah sangat jelas, dan kita juga tahu bagaimana asbabun nuzulnya ketika Rasulullah gitu ya menyampaikan ini. Awalnya dibolehkan minum khamar, tapi
tidak boleh minum khamr ketika mau akan sholat. Tapi akhirnya Rasulullah tegaskan bahwa kemudian turun ayat kembali, memang khamr ini dilarang. Nah, saat itu langsung semua umat Islam langsung membuang khamr sampai seperti sungai gitu ya. Nah, ini berarti buat kita sebagai seorang muslim memang ketika sudah dinyatakan haram berarti memang harus dijauhi gitu ya. Berarti kita juga harus menahan diri. Mungkin kalau di Indonesia kalau kita budaya timur gitu ya, enggak ya, Asia masih inilah, mungkin kalau di barat gitu ya akan semakin besar cobaannya karena bebas. Nah, kalau kita di sini di Indonesia tergantung lingkungannya, kita bersosialisasi, bertemannya dengan siapa. Nah, maka kalau sudah di dalam pandangan Islam, maka sudah sangat jelas kita harus menahan diri dan menjauhi alkohol. Karena ketika Allah melarang pasti ada mudorotnya. Kemudian kalau dalam pandangan Barat, alkohol itu tidak dilarang. Nah, yang penting tidak mencelakai orang lain dan tidak menimbulkan tindakan kriminal. Karena kalau kayak misalnya di Korea gitu ya, kita tahu bahwa ketika sudah minum alkohol berarti tidak boleh mengendarai kendaraan gitu ya kan. Banyak artis-artis, bedanya kalau di Indonesia minum alkohol terus kecelakaan tapi biasa aja. Tapi kan kalau di Korea tuh beberapa artis minum alkohol terus kecelakaan, habis itu kayak langsung sampai ada yang bunuh diri padahal kasusnya karena dia minum alkohol terus kecelakaan. Jadi kayak udah malu banget gitu ya. Nah, kemudian jadi yang penting kalau di Barat itu tidak mencelakai orang lain dan tidak menimbulkan tindakan kriminal karena dianggap sebagai kebebasan individu. Itu aja, Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan, Mbak Kurota Ayun. Dipanggilnya siapa, Mbak? Mbak Ayun, Mbak Cusna? No, saya Cusna, Miss. Mbak Kuro. Oh, Mbak Cusna. Oh, afwan. Ya. Iya, afwan. Ya, jazakillahu khairan, Mbak Cusna, dan juga jazakumullahu khairan, jazakunallahu khairan untuk kelompok 1. Izin untuk kelompok 2 nanti kita baca secara asinkronus hasil diskusinya, dikarenakan sudah mau maghrib ya di wilayah Indonesia Barat dan Tengah udah 6:30 gitu ya. Kalau Timur udah 7:30. Jadi, Bismillah untuk diskusi dan live session pada sore hari ini kita cukupkan. Diskusinya sangat menyenangkan. Rasanya pengen semuanya juga berbagi gitu ya rekan-rekan, tetapi kita eh, ada keterbatasan waktu. Jadinya mudah-mudahan tanpa mengurangi esensinya nanti izin kita keep up dari hasil tulisan rekan-rekan di dalam Google Docs ini. Jazakillahu khairan untuk Mbak Marwah yang sudah tadi berbagi linknya ke dalam grup WhatsApp ya. Oke, baik rekan-rekan, saya izin mencukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakumullahu khairan rekan-rekan. Wa fik barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bu. Wa fik barakallah wa jazakumullahu khairan. Semoga sehat Jazakallah selalu. khair, Miss. Wa jazakillahu khairan.